pribadi Rasul itu ada suri teladan yang baik. Baiknya Rasul tidak ada yang melebihi, tidak ada yang menandingi kebaikannya luar biasa sebagai apapun. Sebagai kepala negara yang terbaik, dicintai oleh lawan dan kawan, apalagi kawan. Lawan pun cinta sebetulnya, apalagi kawan. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda wa tatlabu nafsun lahu ta'atan wa yablughu sa'dun ila muntaha. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah bisa bertemu kembali saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum bicara lebih jauh, mari kita awali sebagaimana biasa dengan pembacaan kitab, tentunya dengan beberapa harapan. Yang pertama, semoga Allah masih tetap berkenan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya demi kebahagiaan kita bersama dunia dan akhirat. Harapan yang kedua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah menghadap hadiratnya, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal baiknya. Harapan yang ketiga, barangkali masih ada di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang seiman dan seagama yang hingga hari ini masih menderita sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang keempat, semoga usaha kita, pekerjaan kita Allah lancarkan, Allah selamatkan, dan Allah berkahkan demi kehidupan kita untuk kepentingan dunia kita dan sekaligus untuk kepentingan akhirat kita. Amin. Yang terakhir, putra-putri kita semoga Allah jadikan putra-putri yang sholihin, yang sholihat. Amin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang saya muliakan, karena hari ini ramai-ramainya umat Islam di mana-mana mengadakan peringatan Maulid Nabi, maka kesempatan kali ini pengajian mengkaji kita isi dengan ikut memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang harus diketahui bahwasanya sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh dalam pribadi Rasul itu ada suri teladan yang baik. Baiknya Rasul tidak ada yang melebihi, tidak ada yang menandingi kebaikannya luar biasa sebagai apapun. Sebagai kepala negara yang terbaik, dicintai oleh lawan dan kawan, apalagi kawan. Lawan pun cinta sebetulnya, apalagi kawan. Sebagai
kepala keluarga luar biasa, contoh yang terbaik di permukaan bumi ini, dan semuanya Nabi adalah yang terbaik sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh kamu berada di dalam akhlak yang agung, luar biasa, Masya Allah. Para jamaah yang saya muliakan, tujuan inti dari mengadakan peringatan Maulid itu tidak lain agar kita bisa meniru, mencontoh akhlak beliau. Namun maaf, saya tidak suudzon kepada para jamaah kalau akan mengikuti secara utuh akhlak Rasul, mustahil kita mampu, karena yang terdapat dalam Al-Quran itu seluruhnya adalah akhlak Rasul. Jangankan yang terdapat dalam Al-Quran, dalam keseharian Rasul saja kita meniru insya Allah tidak mampu. Seperti yang sering saya katakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dikatakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bisalah setiap asabi'. Nabi apabila makan menggunakan 3 jari, jempol, telunjuk, dan tengah. Itu Nabi. Kita berapa? Nah, insya Allah kita ini yang umum menggunakan 5 jari. Bahkan ada yang 6, ada yang 10, ada yang 11, yang terakhir ada yang 12. Kok bisa? Bisa saja kalau 6 tangan kanan plus sendok, kalau 10 tangan kanan dan tangan kiri semuanya kerja, sekajar nekuk kerupuk, setangan ngumpak. Kalau 11 yang tangan pegang sendok, yang kiri tidak. Yang 12 tangan kanan 5, 10, yang kanan ngaku sendok, sekajar ngaku garpu, total 12. Masya Allah, itu kita ya. Ini sudah tidak mampu kita meniru, ini saja sudah tidak bisa. Kemudian contoh lain yang paling mudah, ini yang sering terjadi, maaf, kadang-kadang ada di tengah-tengah kita atau sering kita laksanakan, kita kerjakan, padahal itu tidak pernah dikerjakan Rasul. Dikatakan juga dalam Riyadhus Shalihin, ma'aban nabiyyu ta'aman qattu. Nabi selamanya tidak pernah mencela, mencaci makanan yang dihidangkan kepadanya, tidak pernah. Lok toman Nabi menikah nyaleh keeren seyaturaki dan selera anak. Ini istahahu, apabila beliau selera terhadap makanan yang dihidangkan itu, akalahu, maka beliau menyantapnya. Wa illa, dan apabila hidangan itu tidak selera kepada Rasul, tarakahu, maka Nabi meninggalkan begitu saja, tidak ngomel. Kalau tidak kemudian si bini, dasar perempuan seperti ini, masakannya ajen khulu, manis khulu, orang bujan dia dan semacam. Nabi tidak pernah seperti itu. Mari kita belajar dari Nabi. Tolong jangan sampai lenyalian deeren saya turaki sareng keluarga kita. Mereka para istri itu sudah berbuat yang terbaik untuk kita. Kalau salah ya kita yang harus memberi maaf. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu ada alumni ke rumah yang putranya sudah 3, yang terakhir masih kecil, masih digendong. Lalu suaminya bilang, Bu ya, apa? Lo sanggup menambahkan teh kedudukan istri setengah hari saya lo sanggup, lo kuat, mungkin putranya. Ya Allah, itu baru setengah hari sudah tidak mampu, apalagi istri sampai 2 tahun. Ya Allah ya Rabbi, begitu besar pahalanya para istri. Dari sisi ini saja, apabila istri ikhlas dan ridho, maka pahalanya luar biasa merawat anak itu. Masya Allah. Para jemaah yang saya hormati, walaupun kita tidak mungkin mampu meniru akhlak Rasul secara utuh, namun ada sebagian yang perlu kita segera melaksanakannya.
sebagaimana dikatakan oleh Imam Abi Hatim Al-Asqam dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengatakan demikian, al-ajalatu minasyaiton, perbuatan terburu-buru adalah perbuatan setan. Ingat, apabila itu perbuatan setan, maka pasti di dalamnya banyak kelemahan-kelemahannya, banyak kekurangan-kekurangannya, banyak ketidakbaikannya. Illa fi khamsati mawadi', kecuali ada 5 perbuatan. Fa innaha min sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelima perbuatan ini sebagian daripada sunnah-sunnah Rasul, bukan perbuatan setan, walaupun kita segera melaksanakannya dan perlu disegerakan. Kelima hal tersebut adalah yang pertama, it'amud dhaif idza nazalah, menjamu tamu apabila sudah dipersilakan duduk masuk, dijamu semampu kita. Kita mampu memberi air putih, kalau ada air putih yang kental, susu. Ada lagi air yang hitam, kopi. Air yang coklat, yaitu susu coklat. Kalau ada dengan kuenya. Minimal air putih biasa gelasan. Kalau air tidak punya, cara keluh. Mun air tok londi, ya Allah ya Rabbi. Namun demikian tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai perasaan tamu terlukai. Minimalnya ucapan yang baik seperti firman Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada disuguhi tapi diikuti dengan kata-kata yang kurang enak sambil diomeli. Wah, tidak enak perasaan tamunya. Lebih baik tidak usah dijamu. Kalau sekiranya dengan ucapan kita tamu itu tersinggung. Ini yang pertama, dijamu. Ingat, kewajiban kita menjamu para tamu itu adalah maksimal 3 hari. Selebihnya bukan tamu, tapi bagian daripada keluarga. Ini yang pertama yang perlu disegerakan. Kemudian yang kedua yang perlu disegerakan adalah wa tajhizul mayyiti idza mata, merawat mayit apabila sudah jelas-jelas meninggal. Kewajiban kita ada 4: memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan, mengubur. Itu kewajiban kita. Jangan diundur, dibiarkan berlama-lama karena menunggu keluarga yang jauh. Kasihan jenazahnya, kasihan mayitnya, dan juga kasihan keluarga yang menunggu, kasihan tetangga dan handai taulan yang ikut menunggu. Kalau ditinggal lok teke manabi atau kuin ditunggu, kita punya kepentingan. Oleh karenanya, agar semuanya sama-sama enak, segera laksanakan kewajiban kita terhadap tamu, segera dimakamkan. Apa artinya ditunggu-tunggu lama-lama untuk warga yang jauh? Toh walaupun nyampe di rumah, datang kita akan hidup kembali. Oleh karenanya, agar sama-sama cepat, sama-sama enak, kepada keluarga enak, kepada tetangga enak, dan kepada kawan-kawan juga enak. Ini hidul mayit. Yang ketiga, wa qada'ud daini idza wajaba, membayar hutang apabila sudah mampu. Jangan ditunda lagi. Walaupun belum jatuh tempo, kalau sudah mampu, maka segera bayar itu hutang. Ya. Selama hutang itu kita belum bayar, punya tanggungan. Kalau kita meninggal sebelum hutang terlunasi, dikhawatirkan seperti kata Rasul, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi, ruh orang beriman digantungi oleh hutangnya, hatta yuqda ma alaihi, sehingga terbayar hutangnya. Kalau hutangnya sudah terbayar, baru ruh itu bisa naik menghadap ke atas, ke menghadap Allah. Kalau tidak, menghadap Allah tidak bisa naik ke atas, turun kembali ke dasarnya tidak bisa. Maka akhirnya nyasar kemana-mana, telepon rengkelelah, itu lukin jerengkong. Nah, kalau terjadi seperti itu, timbul fitnah yang malu kita juga. Oleh karenanya, mari jangan sampai kita meninggal mewarisi hutang kepada anak-anak. Jangan.
Jangan sampai anak-anak dibebani dengan hutang. Kalau kita punya hutang, maaf kalau ini segera terlunasi, perbanyaklah baca sholawat, apalagi bulan ini bulan Maulid perbanyak. Silakan dibaca sholawat setiap habis isya 400 kali. Bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kalau kita baca 400 kali sholawat ini, insyaallah usaha kita akan lancar dan insyaallah hutang kita akan terpenuhi. Ada cerita seseorang punya hutang kecil-kecil, akhirnya untuk terlunasi hutang yang kecil ini pinjam kepada orang kaya untuk menutupi hutang yang kecil-kecil. Akhirnya selesai yang kecil, tinggal yang besar satu. Biar tidak banyak katanya, biar ada banyak orang yang dihadapinya satu. Dengan pakai janji tanggal sekian, ternyata setelah sampai tanggalnya tidak bisa bayar. Setelah tidak bisa bayar, si penghutang yang punya uang menagih dan diajak, karena tidak bisa bayar hutang, tidak bisa bayar, diajak ke hakim. Akhirnya di hadapan hakim, karena tidak bisa bayar hutang sesuai dengan janjinya, pasti potos, ya, harus dihukum. Nah, kalau begitu Anda harus dihukum karena tidak bisa bayar. Nah, setelah diputus dihukum, maka si punya hutang ini minta izin, tolong izinkan saya pulang untuk pamit pada keluarga dan anak. Besok saya jam 10 akan kembali ke sini. Tahan saya. Kata si hakim, enaknya kamu nyaman, apa jaminannya? Kamu sekarang mau pulang, besok mau kembali, apa jaminannya? Dijawab oleh si yang punya hutang ini, jaminan saya dari Rasulullah. Maksudnya, kalau saya tidak bisa bayar, tidak datang, kalau saya besok jam 10 tidak datang, jaminannya adalah Rasulullah. Maksudnya, saya mudah-mudahan tidak diakui sebagai umat Muhammad besok ketika meninggal dan bahkan mulai hidup. Oh ya, kalau begitu pulang. Setelah pulang dikatakan kepada istrinya bahwa dihukum dan jaminannya adalah Rasulullah. Maka akhirnya si istri dan suami ini, mari kalau begitu perbanyak malam ini membaca sholawat. Nah, dalam badan sholawat itu sampai tertidur tidak dihitung. Setelah tertidur ternyata bermimpi, mimpinya didatangi oleh Rasul. Isinya mimpi, salamkan, sampaikan salam saya pada hakim itu, bahwasanya sholawatnya yang istiqomah tiap malam itu sudah lengkap 1000, sudah sampai padaku. Karena si hakim ini punya amalan setiap malamnya baca sholawat 1000. Ternyata malam itu bingung, sudah nyampe 1000 atau tidak. Soalnya kena sibuk mengkilo di rumah posang. Akhirnya bermimpi seperti itu. Besok sampaikan. Setelah besoknya jam 10 datang, menyampaikan salam Rasul. Ada salam Rasulullah kepada Pak Hakim. Apa isinya? Sholawat yang Bapak baca tadi malam katanya sudah lengkap 1000 dan sudah sampai kepada Nabi. Alhamdulillah. Akhirnya bagaimana? Orang ini yang mau dihukum malah dikasih uang sesuai dengan jumlah hutangnya, anggap 10 juta. Dikasih uang 10 juta. Kemudian diantarkan ke yang punya hutang, yang punya piutang. Nah, setelah pulang dibebaskan, malah diberi uang 10 juta, datang kepada orang yang memberi hutang. Sebelum nyampe sudah ditunggu oleh yang punya uang. Alhamdulillah datang. Kenapa? Gara-gara sampean saya mimpi didatangi oleh Rasul. Saya suruh membebaskan sampean, saya disuruh membantu membebaskan orang yang punya hutang. Dan jaminannya besok akan bersama Nabi dalam surga. Akhirnya hutangnya dibebasin, masih diberi uang sejumlah hutangnya 10 juta. Berarti asalnya punya hutang 10 juta, pulang ke rumah membawa uang sejumlah 20 juta. Ini berkah sholawat. Minimalnya yang tadi itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebanyak 400 sesudah isya. Kemudian yang keempat, ya, sunnah
sunnah dikerjakan segera, ya, perlu disegerakan sunnah ini adalah wattaubatu minadz-dzambi idza prata. Kalau terlanjur berbuat salah, berbuat dosa, segera bertaubat. Jangan tunggu, jangan berjanji kalau umur 30, kalau umur 40 saya mau bertaubat. Jangan. Kesempatan yang ada mari kita gunakan. Ya. Kemudian yang terakhir wa taswijul binti idza balagat. Menikahkan anak apabila sudah waktunya, apalagi sudah ada calonnya. Jangan ditunggu lama-lama, apalagi maaf kepada timur lah dua-duaan, kalau budaya dua-duaan, siang malam dua-duaan, apalagi pas jam dibagi, masya Allah. Jangan, segera nikahkan apabila sudah waktunya, apalagi sudah ada calonnya, demi keutuhan dan keselamatan keluarga kita. Karena kalau dibiarkan sangat tidak tertentu kemungkinan akan terjadi kecelakaan. Andai kata terjadi kecelakaan, maka yang menanggung aib, menanggung malu adalah kedua orang tuanya dan juga keluarganya serta tetangganya. Mudah-mudahan manfaat dan mohon lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.